Halo Sobat Peternak, berjumpa kembali bersama Peternak Pemula 38. Di kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di video saya yang sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara menurunkan kelembaban di mesin penetas. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman bisa menambah-nambah ilmu pengetahuan dalam dunia penetasan. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam ilmu penetasan telur unggas, kami telah membuat buku digital atau e-book yang berisi panduan cara menetaskan telur secara runut dari awal pemeliharaan telur yang baik, proses penetasan telur, cara memelihara DOC yang baru menetas, dan hal yang harus dihindari saat proses penetasan telur. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan e-book ini, yaitu e-book Rahasia Sukses dalam Menetaskan Telur, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik teman-teman, jadi sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana cara menurunkan kelembaban di mesin penetas, jadi hal pertama yang harus teman-teman perhatikan dan ketahui adalah setiap kelembaban di daerahnya masing-masing itu berbeda-beda, jadi tidak sama. Dan tentunya untuk mempraktekkan cara ini juga teman-teman bisa sebagian ataupun sepenuhnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelembaban di daerah masing-masing ya teman-teman. Cara yang pertama yang bisa teman lakukan dalam menurunkan kelembaban yaitu jika di dalam mesin penetas teman-teman menggunakan air, ya kan biasanya ada nampan atau wadah ya, kita isi air di dalam mesin tetas itu. Nah, jika menambahkan air di dalam mesin tetas tersebut, maka cara menurunkan kelembaban adalah dengan mengurangi debit air tersebut. Jadi jika airnya di bawahnya ada 2 nampan, kita keluarkan sebagian. Atau jika diletakkan hanya 1 nampan, 1 wadah, kita kurangi airnya sebagian 50% terlebih dahulu. Setelah air kita keluarkan, kita amati turun atau tidak kelembabannya. Jika tidak turun juga, walaupun turun hanya sedikit, yang umpamanya tadinya di angka 75% kelembaban ini, setelah air kita keluarkan hanya turun 70%, tinggal 70%. Nah, berarti kita keluarkan lagi airnya terus sampai kelembaban itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita ingin di kisaran 50-60%, maka terus keluarkan airnya mencapai suhunya atau kelembabannya itu di angka 50-60%. Nah, itu cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan. Yang jadi pertanyaan, Bang, itu sudah saya lakukan, air sudah saya keluarkan semua, jadi di dalam mesin tetas tidak ada air 1 tetes pun, akan tetapi kelembaban masih tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, jika terjadi hal seperti itu, ya, jika terjadi hal seperti itu, berarti teman-teman harus melakukan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua bagaimana? Jadi kemungkinan kan biasanya teman-teman ada yang meletakkan mesin tetas itu di luar ruangan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang meletakkan mesin penetas itu di luar ruangan. Contoh di dalam kandang yang suhunya itu kan biasa gampang berubah ya, di luar kandang atau di emperan ya, bukan di dalam rumah di ruangan tertutup ya. Itu biasanya kelembaban jika mesin tetas diletakkan di luar ruangan, itu kelembaban akan cenderung gampang berubah-ubah dan akan cenderung tinggi biasanya ya. Maka coba usahakan pindahkan yang tadinya di luar mesin tetas tersebut, kita pindahkan ke dalam ruangan ya, di dapur atau di manalah, yang penting di dalam ruangan yang sekira-kira ruangan tersebut longgar ya, tidak sempit. Kita letakkan di situ. Lalu kita perhatikan perbedaannya, apakah ada perubahan atau tidak dengan cara demikian. Tapi Bang, kedua cara tersebut sudah saya lakukan. Ya, nampan air sudah keluarkan semua, terus mesin tetas juga itu posisinya di dalam rumah. Tapi tetap aja Bang, kenapa kelembaban masih tetap tinggi?
Ya, kenapa kelembaban masih tetap tinggi? Nah, jika masih terjadi hal seperti itu, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah teman-teman silahkan tambah suhu di dalam mesin tetasnya. Jadi jika suhu di dalam mesin tetas ini ya, kita setting di termostatnya itu 37 sampai 38, kelembaban tetap masih tinggi. Coba teman-teman itu setting termostatnya di 37 sampai 39 ya. Tadinya 37 sampai 38, sekarang 37 sampai 39. Jadi coba dinaikkan suhunya, karena kadang-kadang kelembaban itu bisa naik karena suhunya rendah. Dan ketika suhunya tinggi, kelembaban akan turun. Silahkan teman-teman coba apakah itu bisa menurunkan kelembaban atau tidak. Atau dengan cara bisa menambahkan bohlam atau lampu di dalam mesin tetasnya, yang tadinya 1 kita tambahkan menjadi 2. Itu kan positif, suhunya kan semakin tinggi tuh. Nah, kita lihat kelembabannya turun atau tidak. Jika cara itu dilakukan ternyata kelembaban tidak turun juga, maka cara yang terakhir adalah coba cek alat pengukur kelembabannya. Coba keluarkan dari mesin tetas alat pengukur kelembabannya, di luar ruangan dicoba cek berapa kelembaban yang ditunjukkan di alat tersebut, dan masukkan lagi ke mesin tetas dan apa perbedaannya. Jika di dalam mesin tetas ataupun di luar mesin tetas ternyata kelembabannya sama, nah berarti ada indikasi bahwa alat tersebut error atau rusak, maka silahkan diganti. Tapi jika ada perbedaan, ketika di dalam itu suhunya kelembabannya sekian dan di luar sekian, berarti itu kan normal, berarti alatnya. Berarti itu yang kita olah adalah ruangan mesin penetasnya, bukan alatnya. Tapi jika sama saja di dalam dan di luar kelembaban sama, berarti alat kelembabannya yang harus kita ganti. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.